gue ngingetin ke teman-teman bahwa ada hal yang harus diperhatikan, ada hal yang mesti harus diwaspadai di bidang kesehatan, khususnya COVID ini. COVID itu tidak mati ya. Virus itu akan selalu berkembang, selalu bermutasi, dan selalu berevolusi. Hai guys, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Baik lagi di Daily Motovlog sama gue tentunya, dengan Aldi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk teman-teman yang belum atau kurang lagi update gitu ya, semoga segera dikembalikan kondisi fit, kembali kondisi sehat, sehingga bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Dan tentu aja gue ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu ngikutin video gue, baik di YouTube, di Instagram, atau di TikTok gitu. Gue ucapin terima kasih banyak, karena berkat dukungan kalian gue masih semangat untuk selalu bikin konten-konten yang menarik terkait ngobrolin kesehatan di atas motor sambil ya berangkat kerja atau pulang kerja. Makanya kenapa gue bilang ini daily motovlog, karena hampir tiap hari berangkat kerja pulang kerja ya udah di videoin sambil kita ngobrolin isu-isu kesehatan yang lagi update ya. Sedikit cerita, jadi gua minta maaf karena 1 minggu kemarin gue full off untuk posting video gitu, karena ternyata gue lagi gak fit kemarin. Karena gue kemarin drop sakit. Dokter juga manusia ya, bisa sakit juga guys. Setelah anak gue dirawat gitu ya, kayak kondisi fisik gue juga akhirnya menurun juga, dan akhirnya drop juga. Alhamdulillah hanya demam saja, nggak sampai berujung batuk pilek, hanya radang tenggorokan aja. Alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Cuma untuk vlog dan ngedit kemarin kayaknya nggak sanggup gitu, karena kecapean, jadi banyakin istirahatnya. Jadi itu yang terjadi selama seminggu kemarin. Makanya kenapa seminggu kemarin off untuk tidak upload video dulu. Dari Kamis kemarin, akhir upload tuh Kamis. Jadi seperti itu cerita seminggu yang lalu. Mungkin akan ada sedikit perubahan dalam jadwal posting kali ya. Yang biasanya rutin sehari sekali, bikin tiap 2 hari sekali aja, atau gue bikin terjadwal di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ya untuk posting videonya. Yang pertama untuk menjaga kondisi fisik tentunya. Yang kedua juga mengurangi intensitas juga ya, jadi bisa fokus kepada hal yang lain juga, karena ada hal yang harus gue kerjakan, beberapa project ya. Pertimbangannya video penayangannya gue kurangin, dan jadwal postingnya gue pindah dari jam 11 siang ke jam 7 malam. Jadi itu untuk seputar infonya. Oke, sekarang gue lagi dalam perjalanan pulang setelah jaga malam. Whoops. Setelah jaga malam ya, teman-teman juga untuk yang pulang jaga malam juga ya, berhati-hati dalam berkendara gitu ya. Kalau sekiranya ngantuk ya boleh sejenak istirahat dulu gitu ya, melipir dulu kemana, jadi biar bisa isi tenaga dulu.
boleh beli sarapan dulu ya, atau istirahat dulu, merem dulu sebentar di tempat-tempat yang bisa buat istirahat gitu ya. Bisa boleh beraktivitas kembali atau pulang. Kalau bisa langsung pulang ya sarapan, mandi, istirahat itu harus dilakukan ya, untuk menjaga kondisi tubuh saat ini yang sepertinya lagi banyak peningkatan kasus penyakit ya. Berhubung sama peningkatan penyakit, jadi update kesehatan ramai ya, di beberapa media berita juga sudah mulai diangkat isunya bahwa COVID-19 atau COVID-19 sudah mulai meningkat lagi kasusnya, terkhususnya untuk wilayah negara tetangga ya, Malaysia dan Singapura sudah mulai update untuk kasus COVID-nya. Wow, hati-hati guys. Waduh. Aduh, bisnya agak bikin deg-degan. Hati-hati itu bapak yang di sana kalau semangat nyetir. Oke, balik lagi soal COVID. Jadi beberapa hari ini media rame ya tentang COVID di negara tetangga, bahwa kasusnya sudah mulai naik trennya. Pun demikian di Indonesia, dari pihak Kemenkes ya sudah menyatakan bahwa memang terjadi peningkatan kasus COVID di Indonesia. Per tanggal 6 Agustus kemarin informasinya sih sudah mulai naik di atas 50 kasus ya. Terlepas dari naiknya 50% dan masih belum dianggap terjadinya kasus yang fatal gitu ya. Sebagai pengingat bahwa kasus ini sudah pernah terjadi di Indonesia dan mengakibatkan hampir jutaan kasus ya, 2 juta kasus COVID yang hasilnya setiap testing 50.000 sehari. Di sini gue disclaimer dulu, gue tidak bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman gitu ya, menimbulkan trauma di masa lalu juga. Tetapi sebagai pengingat teman-teman bahwa kita pernah mengalami situasi pandemi COVID. Artinya apa? Artinya kita sudah pernah melalui dan kita sudah survive, kita sudah tahu cara dan penanganannya. Untuk itulah kita mulai lagi menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, menjaga orang-orang yang kita cintai agar terhindar dari penularan COVID yang saat ini lagi meningkat. Dari hasil riset yang gue baca dari hasil riset yang gue cari-cari di internet gitu ya, gue cari-cari di berita-berita, gue cari di Kemenkes. Jadi carilah sumber informasi yang terpercaya dan akurat teman-teman. Jangan percaya dengan opini-opini aja, harus based on data. Balik lagi, tahun pemilu, tahun politik, hati-hati wabah hoax ya, seperti yang gue bahas di episode nyamuk Wolbachia. Yang ada nanti wabah hoax ya, wabah berita bohong. Teman-teman harus pintar dalam memilah berita mana yang benar dan mana yang hoax, karena informasi internet itu deras sekali, besar sekali. Banyak berita berseliweran, bikin teman-teman jadi takut, bikin teman-teman jadi panik. Mana yang benar, mana yang salah, teman-teman harus pintar menyaring berita-beritanya. Teman-teman bisa nanya ke ahlinya, teman-teman bisa nanya ke kolega-koleganya yang memang punya di bidang keilmuannya. Bisa juga nanya ke gue gitu, bisa via komen kita diskusi, atau via TikTok kita juga diskusi bisa. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk mencari informasi yang valid. Balik lagi pembahasan COVID.
Jadi dari media dan Kemenkes menyatakan bahwa ada kemungkinan peningkatan kasus yang disebabkan oleh virus COVID-19 dengan varian Omicron EG.5. Ya, jadi ini masih dalam keluarganya Omicron ya. Jadi yang diketahui saat ini adalah virus ini dapat menghindari mekanisme pertahanan antibodi dan vaksin, dapat bersembunyi ya. Yang paling dikhawatirkan adalah untuk orang-orang yang tidak punya riwayat vaksinasi COVID, yang punya daya tahan tubuh aja terhindar. Apa kabar yang nggak punya imunitas terhadap COVID? Tapi teman-teman jangan khawatir. Untuk saat ini vaksinasi untuk COVID-19 itu masih ada ya. Dari dosis 1 sampai booster kedua itu masih ada. Itu bisa dicari di pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas. Ya, untuk vaksinasi COVID bisa teman-teman cari di puskesmas ya. Jadi jangan khawatir, vaksinasi COVID itu masih bisa dilaksanakan sampai tahun depan informasinya, dan gratis. Jadi kalau punya kesempatan untuk vaksinasi COVID, vaksinasilah. Memang tidak akan membuat kalian kebal terhadap COVID, memang tidak, tetapi akan menurunkan derajat keparahan sebuah penyakit, terkhususnya COVID, dan bisa menghindari atau menurunkan derajat angka kematian COVID. Jadi peluang untuk terjadi kasusnya tambah berat, amit-amit terjadi kematian gitu, cenderung lebih rendah kasusnya, cenderung lebih tidak terjadi. Jadi yang kalian alami kalau ketularan COVID, gejalanya biasanya gejala ringan aja. Nah teman-teman, tentu ada beberapa hal yang harus teman-teman tahu gejala COVID. Kembali lagi gue ingetin, dimana gejalanya ada batuk, pilek, demam, sakit kepala, badan pegel-pegel, ngilu-ngilu ya, hilang penciuman, hilang mengecap rasa. Tuh. Kalau untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, teman-teman bisa mengonsumsi obat-obatan pribadi. Seperti di video gue sebelumnya tentang rasionalitas penggunaan obat, teman-teman bisa tonton di situ. Bisa teman-teman manfaatkan, atau teman-teman bisa langsung ke klinik dan ketemu dokter kesayangan kalian. Nanti akan diedukasi, akan dijelasin tentang penyakitnya. Dan tips dari gue, kalau misalkan gejalanya masih berlangsung dalam waktu 5 hari, saran gue adalah melakukan pemeriksaan mandiri dengan pemeriksaan antigen atau PCR. Itu yang harus teman-teman lakuin kalau ada keluhan tersebut. Dan tentu aja teman-teman harus menggunakan masker. Balik lagi ya, masker. Karena ya pencegahan paling minimal yang bisa kita lakukan adalah penggunaan masker ya, untuk pribadi dan untuk orang-orang di sekitar. Untuk pribadi, untuk melindungi diri kita dari paparan COVID atau paparan udara atau polusi udara atau paparan dari penyakit lainnya. Dan tentu aja juga akan mengurangi paparan yang kita hasilkan ke orang lain. Jadi masker itu nggak cuma melindungi kita, tapi tentu aja buat melindungi orang lain. Apalagi kalau teman-teman yang sekarang nih lagi nggak fit, lagi sakit, batuk pilek, pakailah masker gitu ya. Jangan egois. Kasihan teman-teman atau kasihan keluarga kalian yang kondisinya rentan terkena penyakit gitu ya. Apalagi yang anak-anak yang sudah berusia lanjut, itu paling gampang terpapar penyakit menular, infeksi menular. Apalagi sekarang lagi tren batuk pilek, demam. Selain faktor COVID, selain faktor polusi udara, tentu aja faktor cuaca. Karena cuaca lembab seperti ini menjadi tempat, menjadi kelembapan
papan ini menjadi membantu proses reproduksi dari virus ya, membantu proses perkembangbiakan virus dan bakteri tentunya. Jadi di sini kita saling support, saling mendukung, saling menjaga. Jadi kesehatan itu bukan tentang diri kita aja, bukan tentang pemerintah, bukan tentang tenaga kesehatan, bukan tentang rumah sakit, bukan tentang keluarga atau tetangga kalian, tapi ini tentang kita semua se-Indonesia. Jadi saling menjaga, itulah prinsip penanganan secara holistik. Dalam penanganan, prinsip yang kita pegang selama ini di Indonesia itu penanganan bergotong royong. Jadi saling menjaga ini adalah prinsip gotong royong pada umumnya sebenarnya. Jadi teman-teman, tolong dijaga gitu. Nah, balik lagi, pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan selain menggunakan masker, teman-teman juga bisa melakukan cuci tangan pakai sabun ya, membersihkan peralatan kalian, boleh cuci pakai sabun atau pakai hand sanitizer ya. Kayak HP kan nggak mungkin direndam pakai air kan, ya bisa pakai hand sanitizer, dibersihin, dilap, rutin ya. Apalagi kalau HP-nya sering dipegang sama anak-anak. Kemudian juga ya pencegahan selanjutnya juga, kalau ada yang batuk ya jaga jarak, jangan disamperin. Kalau yang lagi menyusui, ada keluhan batuk pilek saat menyusui, gunakan masker ya. Masih boleh menyusui secara langsung gitu, tapi gunakanlah masker. Kemudian juga pencegahan selanjutnya vaksinasi ya. Tujuannya tadi untuk menjaga kekebalan tubuh kita terhadap COVID. Dan tentu aja teman-teman juga harus tahu musim politik. Sudah lihat beberapa komentar-komentar netizen yang sudah mulai mengait-ngaitkan ini dengan politik gitu ya. COVID itu sebenarnya selalu ada teman-teman. COVID itu tidak hilang di Indonesia. COVID itu sudah menjadi endemis di Indonesia. Cuma kita denial aja sama COVID. Cuma kita nggak mengakui aja keberadaan dia. Makanya kenapa dia munculin dirinya lagi dengan varian baru yang dapat lebih menular dari varian-varian sebelumnya, si Omicron EG.5. Tapi teman-teman jangan khawatir, seperti yang gue bilang, tetap waspada. Takut jangan, bodoh juga jangan, apalagi percaya isu hoax gitu ya, jangan. Kalian harus tetap percaya sama sains, kalian harus percaya sama ahlinya. Kita masih bisa beraktivitas seperti sedia kala. Catatannya adalah kita saling menjaga diri kita semua. Jangan sampai karena kita egois, kita sakit, kita nggak menjaga diri kita, nggak menjaga kondisi lingkungan, akhirnya menularkan ke banyak orang. Sehingga itulah awal mulanya penyebaran kasusnya semakin cepat tuh di situ. Kalau kalian sakit, berobatlah. Kalau kalian sakit, periksakanlah diri kalian. Sayangilah keluarga kalian. Ingat perjuangan kita selama 3 tahun lalu. Jadi gue berharap sih kita saling kerjasama. Mungkin itu update info tentang COVID varian baru di Indonesia. Nanti kalau ada yang update terbaru kita akan bahas lagi, kita akan diskusi lagi. Kalau teman-teman mau nanya, mau diskusi, boleh isi kolom komentar. Nanti kita akan diskusi, kita akan bahas topik-topik yang menarik lainnya. Kalau teman-teman mau request silakan. Nanti saya pelajarin dulu. Mungkin itu dulu dari gue. Gue ucapin terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah mengikuti. Semoga teman-teman bisa mengambil hal positif dari video ini, bisa mengambil nilai-nilai pelajaran yang baik gitu. Yang jelek-jeleknya dibuang aja, nggak usah diikutin. Karena pada dasarnya gue hanya manusia biasa yang punya keterbatasan. Dokter juga manusia ya, bukan dewa.
Dokter itu hanyalah pekerjaan. Ya, gue kasih tahu tuh, dokter itu hanyalah pekerjaan. Sama kayak pada umumnya. Jadi jangan terlalu mendiskreditkan. Jangan terlalu over proud lah. Pada dasarnya kita juga semua manusia sama aja, tapi kita punya kesempatan lebih untuk mempelajari hal-hal di bidang kesehatan. Jadi sebagai health educator, sebagai orang yang ahli di bidang kesehatan, gue ngingetin ke teman-teman bahwa ada hal yang harus diperhatikan, ada hal yang mesti harus diwaspadai di bidang kesehatan, khususnya COVID ini. Ingat, COVID itu tidak mati ya. Virus itu akan selalu berkembang, selalu bermutasi dan selalu berevolusi. Pun demikian kita juga sebagai manusia juga harus bisa melakukan mitigasi, pencegahan, dan selalu harus bisa adaptasi sama perubahan-perubahan dari virus. Closingnya keren banget ya. Oke, mungkin itu aja dari gue ucapin terima kasih banyak. Terima kasih yang udah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Sampai ketemu lagi di next video. Gue Aldi, cabut dulu. Dadah. Assalamualaikum.